Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Umi Biru. Gimana nih kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sehat itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Dan jangan lupa kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Semoga semuanya akan segera membaik dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, dalam rangka kenapa Umi bikin video ini? Karena ini dalam rangka Hari Kesehatan Mental pada tanggal 10 Oktober kemarin dan juga Hari Cerebral Palsy. Untuk itu Umi pengen berbagi cerita atau pengalaman dalam membersamai anak dengan kebutuhan khusus ya. Ini nah saat ini usia anak Umi Albiru 22 bulan, sebentar lagi udah mau ulang tahun yang kedua. Dan banyak cerita yang sudah dilalui bersama. Karena diagnosa Albiru itu epilepsi dan cerebral palsy. Mungkin kita mulai dari awal, bahkan sebelum menikah kali ya. Nah, Umi itu kebetulan di jurusan kesehatan, dimana pelajaran-pelajaran yang Umi kuliah, mata kuliah Umi itu banyak menyangkut tentang siklus kehidupan, seperti bagaimana mempersiapkan kehamilan, menjadi ibu, dan lain sebagainya. Tentunya ada harapan-harapan yang ingin dicapai kala itu, seperti misalkan persalinannya lancar, kemudian anak bisa inisiasi menyusui dini, dan bisa memberikan ASI eksklusif dan lain sebagainya lah. Banyak harapan-harapan yang ingin diterapkan karena belajar itu di kuliah dan ingin menerapkannya di kehidupan nantinya, di kehidupan Umi saat berumah tangga, seperti itulah. Dan kemudian ketika sudah nggak kelihatan ya nak. Ya, jadi setelah menikah dan alhamdulillah cepat diberi kepercayaan, 2 bulan menikah kemudian hamil. Alhamdulillah di kehamilan Umi lancar ya, walaupun di awal-awal sempat ada mual muntah, tapi itu hanya sebentar. Dan kehamilan lancar saat itu. Kemudian persalinan, ternyata anak Umi ketuban pecah dini dan ternyata anaknya itu asfiksia. Dampak dari asfiksianya itu ternyata dari setelah dia lahir sampai 10 hari itu anak Umi kejang, sehingga butuh perawatan. Karena asfiksianya itu butuh perawatan secara intensif, jadi di ruangan NICU selama 23 hari, dan sempat juga pasang ventilator karena masih sulit nafas ya, alat bantu pernafasan. Dan tak
terhitung saat itu berapa banyak obat yang masuk, berapa banyak suntikan yang udah diberikan kepada anak Umi. Tapi tidak ada cara lain, hanya itu yang bisa dilakukan untuk membantu kondisi anak Umi. Bagaimana perasaan Umi saat itu? Tentunya sedih dan susah diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang dibayangkan dengan kenyataannya ternyata tidak sesuai. Ekspektasi Umi persalin lancar, kemudian udah menjalani peran sebagai ibu dan lain sebagainya. Bahkan sebelum lahir itu Umi sempat tuh nyiapin baju-baju, nanti kalau lahiran anak Umi pakai baju ini ya, pengen foto-foto anak Umi waktu lahir seperti itu harapan Umi saat itu. Tentunya sedih lah dengan kondisi anak seperti itu. Dan apa yang menguatkan saat itu? Saat itu yang menguatkan ya anak, dan peran keluarga sangat berperan besar di saat itu. Umi tidak bisa mengabarkan ke teman-teman atau ke saudara yang jauh-jauh, hanya keluarga inti yang mengetahui kondisi anak Umi. Karena saat itu untuk bercerita aja sulit, sedih. Rasanya karena malam sebelum ada kontraksi itu dia masih sangat aktif, dan siang ketika lahiran itu udah susah nafas, nggak asfiksia seperti itu. Dan sangat butuh dukungan keluarga untuk melewati masa-masa itu. Alhamdulillah dari keluarga sangat support, dari orang tua, mertua, kakak, abang, mbak, dan semua keluarga inti support, memberikan dukungan, mendoakan. Itu hal yang sangat luar biasa bagi Umi, karena itu yang terpenting saat itu. Kemudian hari-hari berlalu, bayangan untuk inisiasi menyusui dini pun udah nggak ada kesempatan karena kondisi kan. Kemudian ASI, alhamdulillah setelah itu ASI udah keluar dan disuruh sama perawatnya untuk pompa ASI. Kemudian Umi pompa ASI walaupun anak belum bisa menyusu karena kondisi, karena waktu itu sempat ke makam Mekonium. Hari ke-9 baru Albiru itu bisa minum ASI. Untuk menunggu hari ke-9 itu perjuangan sangat luar biasa rasanya. Kapan ya Allah pengen kasih ASI ke anak saya? Itu yang terus Umi panjatkan di setiap sujud doa Umi. Itu yang selalu diucapkan. Kemudian 23 hari di sana, alhamdulillah bisa pulang, tapi dengan kondisi Albiru masih menggunakan selang. Nah, selang ini Albiru menggunakan selang ini sampai 3 bulan, dan pemasangannya itu setiap seminggu sekali harus ganti, karena kan supaya bersih terus kan ya. Seminggu sekali harus ganti. Tapi terkadang bisa lebih cepat dari itu, karena misalkan Albiru muntah, selang copot, belum lagi dia gerak-gerak, jadinya bisa kurang dari 1 minggu biasanya. Kalau misalkan selang itu copot, ya langsung ke IGD, karena harus yang profesional kan yang masangnya. Walaupun Umi kesehatan, tapi Umi itu kesehatan masyarakat ya, bukan perawat. Jadi belum punya pengalaman, belum punya ilmu juga untuk masang sonde itu. Dan kalau misalkan pas malam-malam
Karena kala itu jam 10 malam muntah, ya udah jam 10 malam itu ke rumah sakit ke IGD bawa bayi. Ya karena gimana memang kondisinya kan, karena memang harus segera dipasang untuk karena minumnya dari situ. Albiru punya masih lemah untuk menelannya, otot-ototnya itu masih belum bisa. Dan kalau misalkan subuh juga seperti itu ya, subuh ke rumah sakit. Alhamdulillah itu sudah dilalui selama 3 bulan dan alhamdulillah Albiru bisa lepas selang. Dan setelah pulang dari NICU, ternyata perjuangan nggak sampai di situ, masih berlanjut. Sebenarnya selama waktu di NICU kan kita kadang ada dokter kunjung ya, terus kita konsul sama dokter. Kata dokter mungkin ini bisa diatasi, kalau masalah tentang asfiksianya itu bisa segera diatasi. Tapi ini jangka kedepannya yang penuh tantangan lah, karena ya gimana ya, karena riwayatnya seperti itu mungkin. Kemudian pulang dari NICU, kita mulai fisioterapi, mulai periksa telinganya, mulai tes telinga, pendengarannya Albiru seperti apa, alhamdulillah baik. Kemudian mata juga dicek, karena Albiru kan menggunakan ventilator ya, bisa berefek macam-macam sih, begitu kata perawatnya. Kemudian setelah itu Albiru jadinya periksa semuanya, dan saat itu matanya belum ada respon sama sekali. Itu di usia 3 bulan saat itu memang belum ada respon sama sekali. Dan pulang dari NICU pun masih ada obat yang harus Albiru konsumsi sampai ke 3 bulan. Kemudian kita EEG, rekam otak, ternyata di situ didiagnosa Albiru itu epilepsi syndrome. Saat tahu diagnosa itu down lagi. Padahal setelah pulang dari NICU itu lumayan maksudnya alhamdulillah cobaan ini udah terlewati gitu, bisa bersyukur. Ternyata ada lagi cobaannya di 3 bulan umur Albiru. Dan saat itu sayang yang dibutuh ya support dari orang terdekat. Kemudian pulang dari dokter kemarin, setelah diagnosa itu saya dan suami berusaha mencari informasi tentang jenis epilepsi yang dialami oleh Albiru. Sampailah kami ditemukan dengan satu akun, dan itu foundernya grup yang saya ikuti sekarang. Di grup itu berisikan ibu-ibu yang dengan anak yang mempunyai kondisi sama seperti Albiru, diagnosa yang sama seperti Albiru. Akhirnya saya memutuskan ikut grup itu. Dari grup situlah ada semangat baru yang saya rasakan. Kenapa? Karena dengan masuk grup itu saya merasa tidak sendiri, dan ada tempat untuk diajak diskusi, tempat dimana teman-teman itu mengerti kondisi kita dan bisa diskusi dan belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah melewati masa-masa seperti itu. Dilakukan Albiru juga melakukan fisioterapi untuk mengejar tumbuh kembangnya, karena kondisi Albiru ini asfiksia waktu lahir, jadi ada kerusakan di otaknya yang membuat tumbuh kembangnya terhambat. Kondisi Albiru itu cerebral palsy spastik, dimana kalau spastiknya itu muncul, kakunya itu muncul, itu akan menguras tenaganya Albiru. Dan oleh karena itu sangat butuh sekali untuk di fisioterapi, dan di rumah pun harus sering-sering dilatih juga untuk melenturkan otot-ototnya supaya Albiru
itu kakunya tuh nggak hanya di luar, bahkan bisa sampai ke dalam-dalam, sampai ke pencernaannya. Jadi susah untuk BAB dan lain sebagainya, sampai seperti itu. Jadi sangat butuh sekali di terapi untuk kasus albino. Dan saat itu di awal-awal fisioterapi melihat tumbuh kembangnya albino, tentu kembali lagi ya, saya punya harapan, saya punya harapan atas albino. Pengennya albino 3 bulan tuh bisa ini, nanti bulan berikutnya bisa apa, seperti itu. Saya rasa hal yang wajar. Tapi karena target-target itu juga yang sempat membuat saya stres. Kenapa? Karena tumbuh kembangnya itu tidak sesuai yang saya harapkan. Dengan kondisinya albino, tumbuh kembangnya jadi terhambat. Sedih lagi, stres lagi saat itu. Belum lagi berat badannya susah naik, karena albino kan ada masalah di menelan, ngunyah, seperti itu. Jadi asupan yang masuk pun nggak bisa banyak. Belum lagi yang muntahnya dan lain sebagainya. Jadi berat badannya juga susah untuk naiknya. Jadinya banyak pemicu yang membuat saya merasa saat itu ya sedih, dan saat itu juga sangat sensitif di awal-awal. Orang ngomongin apa, nanggepinnya apa, kayak gitulah, sensitif sekali. Sampai satu ketika saat albino diterapi, terus fisioterapisnya bilang, Umi, kalau Umi stres itu albino bisa merasakan apa yang Umi rasakan. Dan karena stresnya Umi itu, kemampuan albino pun susah untuk naiknya, karena pikiran kali ya, albino juga stres juga kan dengan uminya seperti ini. Akhirnya saya mencoba untuk berusaha bagaimana caranya biar nggak terlalu stres lah, memikirkan kita mau kembangnya gimana dan lain sebagainya. Banyak hal yang dipikirkan saat itu. Terus fisioterapinya bilang, kasih waktu untuk me time Umi, karena biar bagaimanapun Umi butuh itu. Umi juga harus mikirin diri Umi. Luangkan waktu untuk me time gitu. Nah, semenjak itu jadi kepikiran kan di rumah, oh iya ya, terus stres ya selama ini ya gitu. Jadi kadang minta waktu sama suami, jagain albino dong, mau ini misalkan ya, melakukan hal-hal yang disenangi. Itu untuk apa? Untuk menjaga kewarasan gitu. Jadi alhamdulillah suami mengerti dengan kondisi, dan kebetulan saya dengan kondisi saya waktu itu lahiran di tempat mertua, dan dengan kondisi anak seperti ini, mertua khawatir kalau hanya tinggal bertiga aja sama suami, jadinya mertua minta tinggal di sini aja gitu. Jadi bisa bantu juga mertua Umi. Jadinya waktu itu tinggal sama mertua, alhamdulillah, jadi sangat terbantu. Kemudian ya semenjak itu jadi diluangkan waktu untuk me time. Jadi memang nggak salah juga kalau misalkan kita minta waktu ya untuk me time sebentar, merefresh pikiran kayak gitu. Bahkan saat itu minta jaga albino ya, terus ke dapur sebentar hanya untuk bikin teh, minum teh hangat, rasanya tuh enak banget, kayaknya nikmat banget, kayaknya fresh banget gitu. Gimana ya, pikiran terlalu banyak harapan yang disematkan dan tidak bisa mencapai itu, kayak gimana gitu rasanya. Tapi itulah namanya proses ya, itu dulu waktu di awal-awal. Oh iya
Iya, nah Umi nih. Dia lagi baring-baring. Ya. Terus, nah cerita lagi ya tentang tumbuh kembangnya. Bahkan sampai kapan ya? Udah 20 bulan gitulah kemarin ya. Umi itu sempat, kan di rumah kan juga latihan nih Albiru, kadang dipijit, kadang latihan kayak gitu. Terus kadang suka nanya tuh sama fisioterapisnya, Bu kalau kayak gini Albiru ngerti nggak ya, nanti bisa nggak ya Albiru nangkap pelajarannya, nah kayak gitu gitulah. Terus ada kata-kata yang kena di hati gitu. Jadi kata fisioterapisnya Albiru, Umi tetap memberi, jangan harap menerima ya Umi. Nah kata-kata itu kayaknya kepikiran gitu. Oh iya ya, aku nih ngasih misalnya perlakuan misalnya seperti ini, ngasih tumor seperti ini, terus mengharap Albiru tuh langsung bisa gitu. Nggak bisa seperti itu. Memang harus sabar, memang harus, prosesnya memang nggak mudah. Memang Albiru pun mungkin kalau misalkan dia bisa ngomong nih, mungkin dia juga udah berusaha ya, maksudnya aku tuh udah berusaha tapi kemampuanku baru seperti ini, mungkin akan seperti itu. Dan disitulah Umi diingatkan kembali, alhamdulillah Umi tuh dikelilingi sama orang-orang yang benar-benar support, memang benar-benar sering mengingatkan gitu. Dan juga pernah diingatkan gini, waktu kondisi Albiru yang dia masih di waktu itu, ada diingatkan kalau jangan pernah menyalahkan Allah dengan kondisi seperti ini. Nah itu yang, oh iya, Allah aja percaya gitu sama Umi. Nah sekarang tinggal bagaimana Umi menjalaninya gitu sih. Terus dari melihat tumbuh kembangnya Albiru, kemudian prosesnya Albiru belajar, di situ juga jadinya belajar bersyukur sih, bersyukur dengan pencapaian-pencapaiannya Albiru. Dan Umi alhamdulillah sangat bersyukur sekali waktu itu karena bisa melihat Albiru tersenyum. Itu kayak nikmat yang luar biasa banget. Itu di usia 15 bulan. Dan Umi kaget kan, loh kok bisa senyum gitu. Dan itu nikmat banget rasanya karena lama kan menunggu masa-masa itu datang. Jadinya luar biasa sih menemani anak dengan kondisi yang seperti ini. Memang punya tantangan tersendiri, tapi prosesnya itu mengajarkan banyak hal di Umi terutama, mungkin juga ibu-ibu lainnya. Alhamdulillah setiap proses yang dilalui itu banyak sekali mengajarkan hal-hal yang di luar dugaan Umi sebelumnya, ternyata bisa terlewati. Mungkin ini yang dapat Umi ceritakan. Apakah Umi sekarang selalu happy menjalani peran Umi sebagai ibu dengan membersamai anak kebutuhan khusus? Terkadang ada kondisi yang up and down, tapi kalau untuk kondisi saat ini lebih cepat sadar dibanding dulu. Kalau dulu tuh meratapi lama gitu. Kalau sekarang udah mulai udah mulai cepat sadar lah. Ingat gitu, ya Allah, kok ngeluh ya, nggak boleh gitu. Kadang nyemangatin diri sendiri sih. Terus sekarang kan udah punya grup-grup juga, jadi bisa sharing gitu sama teman-teman, jadi nggak ngerasa bebannya berat gitu. Jadi udah lumayan lah. Jadi itulah cerita singkat yang bisa Umi bagikan. Semoga ada manfaatnya dari sharing Umi. Intinya adalah selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya, karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Dan jangan pernah merasa bebanku ini yang paling berat, ya kayak gitu. Semua udah punya porsinya masing-masing. Dan kata-kata Umi tadi sebelumnya Umi ucapkan itu juga sebagai
pengingat sih sebenarnya buat Umi. Kadang kalau misalkan udah agak mulai down, ya Allah, jangan sampai hal ini membuat Umi kurang bersyukur kepadamu, kayak gitulah. Intinya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat ibu bunda-bunda, buat semuanya yang menonton. Tetap semangat membersamai anak dengan kondisi kebutuhan khusus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi ladang pahala. Sebenarnya ibu dengan kondisi anak yang tidak seperti ini juga luar biasa. Perjuangannya membersamai anak itu kan sangat luar biasa ya. Luar biasa di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tetap semangat ya. Kelihatan nih. Ayo sini dulu. Ya. Nah, selamat. Bilang apa? Mau bilang apa, Nak? Selamat Hari Kesehatan Mental dan apa lagi? Ngomong apa, Nak? Dan Hari Cerebral Palsy. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Apa lagi? Dia malah ngecap-ngecap minta susu kayaknya. Oke, udah dulu ya sharing dari Umi. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di video Umi berikutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.